Halo, selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman DKP 2. Kayaknya pagi doang deh, nggak ada yang malam. Untuk DKP 2, ini merupakan rekaman ketiga, di mana ini merupakan pertemuan ketiga yang kemarin kita sudah membahas tentang personal branding, kemudian juga membahas tentang brand, juga membahas tentang bagaimana membuat mood board, bagaimana membuat mind mapping, dan bagaimana membuat thumbnail sketch. Hari ini kita akan mengenal lebih jauh tentang logo. Jadi kemarin kan sudah mengerti prosesnya, ada yang mengerti, ada yang enggak, dan kita akan latihan lagi untuk hari ini, besok, dan besoknya untuk DKV 2. Jadi no pain no gain kan. Mari kita mulai dengan pertemuan kedua. Kita akan masuk ke apa sih yang dinamakan dengan logogram gitu. Kemarin kan kalian ada yang buat logogram, logo type, ada yang asal aja, dan lain sebagainya. Mari kita mulai. Jadi logogram itu maupun logo type sih sebenarnya. Logo itu untuk menciptakan keunikan, kekhasan pada logo, terutama yang dikembangkan dari satu objek, maka diperlukan perubahan bentuk yang nyata, bentuk realis objek tertentu melalui deformasi bentuk maupun stilisasi bentuk. Bentuk yang deformasi maupun yang distilisasi hendaknya disesuaikan dengan bidang entitas maupun karakter personality entitasnya. Jadi kalau kalian kemarin ada yang menggambar tentang diri kalian, ada yang suka nyanyi, ada yang suka main bola, main PS, main game, ada banyak lah. Itu yang disesuaikan gitu untuk menciri atau memunculkan kekhasannya. Perubahan dan pembentukan lagi tanpa menghilangkan identitasnya. Itu yang dimanakan deformasi. Sehingga dalam konsep kalian yang beberapa ada yang ceritakan, ada yang enggak, gitu kan. Banyak yang tidak menceritakan tentang hal ini. Dari mana sih asal usulnya logo kalian gitu. Oh, itu deformasi dari, atau ini bagaimana dari, dan lain sebagainya. Terjadi penyimpangan perwujudan dengan maksud menyederhanakan bentuk. Hasil penyederhanaan masih memegang bentuk asal secara keseluruhan. Mau nggak mau harus gitu kan? Kan gitu. Supaya identitasnya tidak hilang. Nah, hasil dari penyederhanaan itu akan membuahkan hasil yang dibuang detail-detailnya. Mata dibuang, kemudian alis dibuang. Nah, itu namanya deformasi. Oke, ini istilah kunci untuk konsep kalau kalian mau menggunakan deformasi. Nah, deformasi bentuk yang diterapkan dalam logo, misalkan ada CNBC, deformasi merak, Bumi Putra, itu deformasi orang sedang berganteng tangan, Puma, deformasi macan ya itu, macan atau citah gitu ya. Alitalia, itu deformasi dari belakangnya pesawat, kemudian Twitter, deformasi dari burung, BMW, itu deformasi dari apa ya itu ya? Penyederhanaan roda mungkin ya. Atau setir. Wah, ya. Perlu ditebak. Nah, deformasi dan figure ground itu juga bisa dilakukan. Misalkan figure ground itu adalah teknik untuk menampilkan sesuatu dengan membuat hitam putih atau negatif space-nya itu terlihat. Misalkan piano forest. Piano forest itu bentuknya seperti piano tapi elemennya itu dari pohon. Babel fish misalkan. Oh, huruf B-nya ada ikan di tengahnya. Ada elepan. Elepan itu bentuknya sisir. Karena itu mereknya elepan, gitu kan. Itu dibentuk seperti iga. Ada Martini House, mover, dan lain sebagainya. Itu diperbolehkan. Nah, tipe yang kedua itu ada stilisasi bentuk. Perubahan bentuk dengan melakukan penggayaan terhadap objek tanpa menghilangkan bentuk aslinya. Stilisasi bentuk menghasilkan bentuk ornamental. Ornamental itu harusnya. Jadi biasanya kalau stilasi bentuk itu karena digayakan, banyak gaya gitu kan, dia akan berbentuk ornamen. Ya ada detail-detail yang khusus untuk mengkonstruksi bentuknya gitu. Contoh yang lain, stilisasi bentuk ada OE, Nestle, Citra, Jaguar, Kopi, dan lain sebagainya. Biasanya mereka akan ide-ide stilisasi maupun deformasi itu akan dari objek asli. Nah, objek asli inilah yang seharusnya kalian masukkan ke mood board gitu. Jangan gambar jadi. Gambar jadi itu logo jadinya. Jangan kayak gininya masuk mood board, ininya masuk mood board sebagai inspirasi.
gitu. Nah, hasilnya kalau deformasi ataupun stilisasinya itu akan membentuk kayak gini gitu. Singa itu bisa jadi apa aja sih gitu. Nah, ini logo jadi, tapi ini bukan masuk ke mood board gitu. Itu tentang logogram. Mari kita masuk ke pertemuan berikutnya atau materi berikutnya, ke logo type. Nah, ada yang menarik sebenarnya tentang logogram dan logo type ini. Karena kepentingan logo itu perlu diingat sekali lagi, merupakan apa yang dilihat orang tentang pertumbuhan sebuah entitas. Mereka yang menawarkan sebuah titik vokal untuk semua feeling pada sebuah entitas tentang sebuah brand. Semua pakai sebuah. Jadi agak bingung kan? Intinya gini, logo itu akan merepresentasikan atau orang akan melihat pertama kali itu tentang apa sih visual pertama yang ditangkap gitu untuk mengidentifikasi oh itu logo apa. Kayak misalkan ada UP itu jadi UB, ada yang UB merek setelahnya ada Marlboro, ada Malboro, Malioboro dan lain sebagainya. Hampir sama, tapi apabila logo itu khas, misalkan kayak Gojek, kemudian Grab, itu akan langsung dikenal. Gitu. Pepsodent, Unilever, ya barang-barang branded, Blue Band, dan lain sebagainya, itu akan langsung dikenal. Nah, hal ini itu akan menjadi sebuah titik vokal atau menjadi sebuah pengenal pertama ketika orang melihatnya. Nah, ini penting. Jadi ketika kalian membuat logo itu mau tidak mau itu harus menjadi titik vokal pertama. Mau tidak mau, suka tidak suka. Makanya elemennya itu sebisa mungkin mudah diingat. Yang kemarin ada 5 prinsip logo itu digunakan. Tidak ada elemen dari sebuah brand yang mampu memberikan impresi kecuali hanya logo untuk menunjukkan identitas uniknya dalam Evami. Evami itu salah satu pemerhati logo dan dia menuliskan itu dalam bukunya. Kalian bisa cari bukunya nanti. Logo dan karakter. Setiap bidang entitas memiliki karakteristik tersendiri. Konsep dan citra dari kelompok bidang entitas tertuang dalam visualisasi logo berupa unsur desain seperti garis bentuk warna prinsip, desain, dan lain sebagainya. Logo dengan karakteristik halus, karakteristik garis lurus, vertikal akan mengesankan ketegasan. Sedangkan karakteristik liquid atau bergelombang mencerminkan kedinamisan. Gitu. Itu juga akan terpengaruh pada konsep kalian. Kalau kalian membuat konsep diri kalian itu adalah seorang yang tegas, ya berarti logonya harus tegas, harus berbentuk kokoh gitu. Terlihat kokoh, kemudian tidak berkelok-kelok, tidak menggunakan ornamen, ya itu kokoh gitu. Dan itu bisa dituliskan dalam konsep. Itu pentingnya konsep untuk dijelaskan. Berikutnya adalah kesan-kesan yang akan dihasilkan dari pemilihan dan pengaturan unsur desain tersebut disesuaikan dengan karakter, konsep, dan aset intangible lain pada suatu entitas. Di mana warna, konstruksi bentuk, identitas yang dibuat itu harus memiliki karakteristik yang sama. Nah, yang tadi kita bahas deformasi dan stilisasi itu merupakan logogram, ini merupakan logo type. Hari ini logo type dimanapun berada merupakan bentuk tradisi lama monogram. Tanda tangan, cetakan huruf yang menawarkan kemungkinan untuk desainer-desainer membuat identitas korporat. Dengan adanya teknologi cetak yang begitu masif, desainer dapat membuat manipulasi, integrasi, bentuk dekoratif, bentuk huruf pada kata yang bebas. Hampir bebas sih sebenarnya, masih ada ketentuan-ketentuan. Serta memvisualisasi ide yang mana pada generasi sebelum kita, itu nggak bisa. Karena nggak ada software, nggak ada teknologi yang mampu menggunakannya. Kecuali ketika cetak saring, kayak Andy Warhol pada waktu pop art, itu bisa menggabung-gabungkan. Tetapi kalau kita mengedit kayak kita sekarang Photoshop AI gitu impossible dulu ya gitu. Nah, logo type merupakan logo yang memiliki dasar tipografi sebagai elemen utamanya. Bagi kalian yang kemarin buat logo type-nya itu masih gambar-gambar nggak jelas, silahkan untuk nanti direvisi. Karena apa? Karena barang siapa yang tidak mengenal dirinya, maka dia tidak akan mengenal Tuhannya. Termasuk kenalilah kemampuan kalian untuk membuat desain. Gitu. Jadi kalau kalian membuat konsep yang bagus, merepresentasikan, mengirim tugasnya ke saya itu juga bagus. Nah, itu merepresentasikan diri kalian. Gitu. Nah, kemarin kita sudah bahas inti dalamnya, bagaimana membuat logo. Jadi mind mapping, mood board, kemudian thumbnail itu merupakan nadi dalam pembuatan logo. Nah, creating step by step-nya itu
secara lengkap ini sebenarnya ada yang pertama itu client brief dulu atau membuat creative brief. Kenapa disebut sebagai client brief? Karena brief ini dari klien. Biasanya klien itu tidak jelas maunya gimana. Nah, creative brief ini kita buat untuk kerja tim. Jadi supaya nanti kalian hire tim atau kalian memiliki satu tim gitu, biar nggak bingung, ada guiding-nya. Nah, itulah creative brief. Nanti kita akan bahas ini pada pertemuan berikutnya. Kita akan fokus dulu untuk yang mind mapping, mood board, sama thumbnail dulu, sampai ngelotok dulu. Nah, kemudian berikutnya adalah melakukan riset pasar, khususnya logo pesaing. Ini penting sebenarnya. Nah, setelah tadi ada creative brief, kemudian sebelumnya lagi ada client brief, kemudian ada riset. Setelah riset, kita melakukan mind mapping, menemukan sebanyak mungkin kata yang dikembangkan dari kata yang ada. Nah, mood board, kemarin saya sudah jelaskan juga, adalah media paduan desain, inspirasi desain, bukan hasil jadinya, bukan bagaimana bentuk logo yang akan dibuat, nggak kayak gitu juga. Gitu. Media yang dipakai bisa berupa krayon, papan tulis tipis, ya nantinya ditempeli foto-foto, gambar yang memuat suasana, ingat suasana, warna, dan tema. Itu penting. Suasana, warna, tema ini juga masuk ke konsep. Suasananya seperti apa, warnanya seperti apa, tema yang mau diangkat seperti apa, gitu kan. Yang sehingga terbayang nanti akan seperti apa hasilnya setelah jadi. Tujuannya pun untuk menentukan arah sehingga setelahnya pun tidak menyimpang dari arah atau tema yang dibuat atau tema tersebut. Nih contoh mood board. Kalian jangan males searching ya. Itu penting. Kalau kalian males sih nggak akan ketemu gitu. Kemudian kita sampai di akhir sesi di mana kita masih untuk revisi dari tugas 2. Yang kemarin biarlah kemarin, yang ini kita buat baru lagi dengan memperbaiki mind map, mood board, dan thumbnail dengan sketch baru, all manual drawing, nggak ada pakai komputer, karena kemarin ada yang kirim ke saya pakai komputer, kecuali mood board bisa digital. Pilih 3 alternatif dan pilih satu yang paling mewakili. Kalau kemarin masih di tahap 3 alternatif, sekarang pilih satu yang mewakili. Ingat, diceritakan konsep logonya secara detail. Itu penting. Jangan lupa dihias supaya rapi dan berkarakter. Jadi jangan cuma scan-scanan gitu kan. Dikirim ke dkv.angga2019@gmail.com dengan deadline 2 hari setelah MK ini dilangsungkan. Berarti Jumat Sabtu ya, Sabtu lah maksimal. Bisa kan? No pain no gain guys. Gitu. Ada satu tips yang bisa saya share ke kalian sebelum berakhir ya. Ada satu tips. Dimana kalau kalian memuat memuat warna dalam mood board itu pick your color using your image. Jadi gambar asli itu jadi inspirasi warnanya. Jangan gunakan warna yang ada dari palet yang lain gitu. Misalkan di sini ada salmon, omega 3. Maka gunakanlah warna-warna yang ada di salmon, warna jeruk. Pilihlah beberapa. Mana sih? Nah, ini. Nah, contoh. Jadi gunakanlah warna itu yang ada di sekitar gambar. Itu resource-nya misal. Creating themes with color. Itu bisa. Kalian juga pakai Adobe Adobe Color ya kalau nggak salah. Itu bisa. Misal contoh gambar seperti ini. Kalian bisa menggunakan warna bentuknya dari sini, dari titik-titik ini. Boleh, nggak apa-apa. Dari gelap, terang, gelap lagi, itu boleh, nggak apa-apa. Ini contoh. Jadi eksplorasi warna itu akan sangat bergantung pada bagaimana kalian mencari pewarnaan. Nah, misalkan ini objeknya aquarium Aliquam interdum vermunuk 64%. Misalkan dia inspirasinya dari karang lah, itu juga ambil dari karang. Penting itu kayak gitu. Nah, jangan membuat sesuatu itu mengarang dari hal yang sebenarnya tidak ada inspirasinya. Itu menjebak sih sebenarnya. Itulah kenapa ketika kita membuat desain mau nggak mau harus menginduk pada warna-warna alam. Itu saran sih. Jadi silahkan untuk masuk ke mood board supaya lebih menarik. Thank you. Selamat bekerja. Ditunggu 2 harinya. Jangan telat.